Ini kan brengsek banget. Masa uang buruh Ya, yang dipotong dari buruh, tapi yang ngatur-ngatur yang nggak punya uang. oke. Ini kan bentuk sebuah kebiadaban atas nama sebuah regulasi. Dan permen ini harus ditolak. Kita harus menolak permen ini demi rasa keadilan bagi buruh. Gila saja jika buruh di PHK umur 40 tahun yang mencari kerja nanti sulit, tapi uangnya ditahan untuk nunggu 56 tahun. Dan kabarnya buat Sun lagi. Nah, Surat ini- utang negara. Surat utang negara ini kan cuma kalah-kalan doang. Yang jadi pertanyaan, uang buruh itu sudah hilang. Karena kita tahu permen naker ini keluar kalau nggak salah ketika IMF menekan pemerintahan BI. Oh. Kita mencium ada bau-bau penekanan dari IMF agar BI tidak lagi membeli Sun. Oke. Nah, artinya jika BI membeli Sun, sama artinya dengan negara mencetak uang sendiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke. Ya, siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Mimbar Tube, Salwa Media, saling sharing. YouTuber yang lain nih nonton kita, Bang. Insyaallah. Ini kita ketemu dengan apa ya ini ya? Orang kalau ngomong di podium tuh ngeri-ngeri semua. Bang Niko Silalai. Ya Bang, ini sama kawan-kawan buruh ini kan lagi datang di sini. Ini tuntutan Bang Niko. Bang Niko tuntutannya apa nih? Secara umum aja. Kita di sini hadir untuk menolak Permenakes Permenaker nomor 2 yang tentang JHT. Ini kan brengsek banget. Masa uang buruh Ya. yang dipotong dari buruh, tapi yang ngatur-ngatur yang nggak punya uang. Oke. Ini kan bentuk sebuah kebiadaban atas nama sebuah regulasi. Dan permen ini harus ditolak. Kita harus menolak permen ini demi rasa keadilan bagi buruh. Gila saja jika buruh di PHK umur 40 tahun yang mencari kerja nanti sulit, tapi uangnya ditahan untuk nunggu 56 tahun. Dan kabarnya buat Sun lagi. Nah, Surat ini- utang negara. Surat utang negara ini kan cuma kalah-kalan doang. Yang jadi pertanyaan, uang buruh itu sudah hilang. Kita menduga dan mencium uang buruh itu sudah raib. Allah. Jadi nunggu 56 tahun baru dicairkan untuk pengembalian uang tersebut. Karena kita tahu permen naker ini keluar kalau nggak salah ketika IMF menekan pemerintahan BI. Oh. Kita mencium ada bau-bau penekanan dari IMF agar BI tidak lagi membeli Sun. Oke. Nah, Artinya jika BI membeli Sun, sama artinya dengan negara mencetak uang sendiri. Dan ini kan akan membahayakan, akan meningkatkan tingkat inflasi. Jadi Permenaker ini harus ditolak. Jangan dong uang buruh yang jadi korban. Buruh sudah capek-capek peras keringat. Buruh sudah capek-capek mengorbankan tenaganya. Giliran dia punya uang ditahan-tahan. Emang siapa lu nahan uang buruh? Lu mau mencuri uang buruh? Ngomong yang jelas kalau mau mencuri. Jangan nahan-nahan uang buruh. Oke Bang, ini kan kemarin sudah menjadi undang-undang ya. Kemudian Bapak Joko Widodo kemarin kemudian menyarankan untuk merevisi undang-undang nomor 2 tahun 2022. Nah, pandangan Abang gimana? Apakah ini serius atau enggak? Kalau melihat dengan statement Pak Jokowi, Ya. justru kita harus melihat kebalikannya dong. Kenapa kita melihat kebalikannya? Gua makin mencurigai ini makin dipersulit lagi. Karena apa yang dikatakan Pak Jokowi biasanya itu bertolak belakang dengan fakta dan realita yang terjadi. Contoh sederhana, ketika Pak Jokowi mencabut ekspor batu bara untuk menutup pintu. Ya. 14 hari ya? Awalnya kita sangat senang, lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Rakyat, ya. Nggak berapa lama muncul hak prerogatif Luhut Binsar Panjaitan memveto tersebut dan mencabut undang-undang itu, mencabut keputusan itu. Dan
pintu ekspor batubara kembali dibuka. Oh, itu dari Pak Luhut. Ya kita nggak tahu, yang penting Luhut yang umumkan. Oh gitu. Oke, artinya apa nih? Artinya kita melihat ada sebuah keganjilan, ada sebuah yang aneh di sini, ada sebuah kebijakan yang kita lihat terkesannya asal-asalan. Demi apa uang buruh ini dicabut? Ya kita mencium demi IKN, yang jelas-jelas IKN katanya sudah disahkan menjadi undang-undang, tapi uangnya nggak ada. Ya kan kita melihat ada uang buruh sekitar 500 triliun, dan ini dicoba-coba diakal-akali. Lah, padahal jika buruh di PHK di usia 40 tahun, nah maka ketika uang itu dicairkan, itu bisa menjadi modal bagi buruh untuk bangun usahanya. Iya betul. Tapi ketika buruh di PHK dan cari kerja sulit, di usia 40 tahun mereka akan kesulitan mencari pekerja. Ujungnya apa yang terjadi? Buruh akan kembali lagi masuk kepada ya pengangguran dan lain-lainnya. Karena apa? Karena mereka kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Jadi harapan itu ada pada JHT tersebut. Karena itu uang dari buruh sendiri yang kemudian dikelola oleh pemerintah, harusnya setelah dia selesai kerja itu buat bekal dia kan? Iya, buat bekal dia untuk modal. Jadi ini kan aneh aja. Emang ini logikanya bang? Ya. Kita coba logikanya. Lu kerja, ya. Lu simpan uang, ya. Udah, gua simpan uang ke gua, terus gua mengelola. Ya. Nanti lu ngambil uangnya tunggu 56 tahun. Terus kemana keuntungan pengelolaan itu? Ya ke gua. Lu dapat apa? Lu dapat ngendesnya doang kalau bangsa kita. Kan brengsek kayak gini. Mending kita simpen di bank, ketahuan kita mau ngambil kapan ya? Ya jelas. Lebih bagus, nggak usah lagi potong uang buruh. Ya. Kita simpan-simpan sendiri. Kan itu dia. Oke. Ini kan kebijakannya nggak bisa sendiri nih Bang Niko. Ini pasti kan Bu Ida Fauzia ini kan tentunya ini muncul tidak mungkin dia ketok palu sendiri kan. Oke. Ada DPR, kemudian ada pemerintah di sana. Gitu. Kita harus kembali melihat, kita coba camkan. Dulu pernah ada statement presiden, tidak ada visi dan misi menteri. Yes. Yang ada visi dan misi presiden. Okay. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Ida Fauzia adalah meneruskan visi misi presiden. Dan kita artinya kita melihat ini di bawah tekanan presiden. Solusinya sekarang Bang? Ya solusinya sederhana. Udah dong cabut tuh aturan-aturan JHT 56 tahun. Biarkanlah. Nggak ada revisi-revisi? Nggak ada revisi, cabut aja, buang. Nggak ada guna. Jadi yang perlu harus ditingkatkan adalah negara harus menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat. Harus menjamin lapangan kerja bagi rakyat. Bukan lapangan kerja bagi pengangguran-pengangguran Cina. Ini yang harus didorong. Jadi udah deh, cabut aja. Permenaker itu nggak guna, hanya untuk menyengsarakan rakyat. Kalau seandainya nggak dicabut gimana Bang? Ya kalau harus nggak dicabut, maka solusinya adalah Jokowi harus tanggung jawab. Jika Jokowi tidak tanggung jawab, maka solusinya Jokowi harus turun. Kalau Jokowi tidak bisa turun gimana Bang? Kalau itu dipaksa, otomatis rakyat yang akan memaksanya nanti untuk turun. Ini logika demokrasi loh Bang. Jadi apa yang menjadi kehendak rakyat, maka wajib mereka menjalankannya. Oke. Bukan kehendak pemerintah. Logikanya sederhana. Pemerintah hari ini hanyalah pembantu bagi rakyat. Jika pembantu tidak becus bekerja, maka sebagai tuannya, rakyat sebagai tuan harus memecat pembantu-pembantu tersebut. Itu logika demokrasi, logika kita berpikir. Ya. Sekarang kesimpulan aja dari Bang Niko sekaligus penutup pada sesi wawancara kali ini. Kesimpulannya sangat sederhana. Tetap kembali kepada poin-poin tuntutan. Cabut aturan yang menyengsarakan rakyat. Cabut aturan JHT 56 tahun nggak guna. Cuman itu aja kesimpulan. Kalau itu dicabut, maka dengan kata lain, buruh sedikit lega mendapatkan haknya. Karena uang tersebut adalah uang buruh, bukan uang pemerintah. Ya, baik. Itu aja mungkin ya Bang. Ini kita lagi adzan. Terima kasih teman-teman Salwa Media, Mimbartub dan kawan-kawan YouTuber yang lain saling sharing juga atas wawancara kita pada siang hari ini kepada Bang Niko yang kemarin konon kabarnya dilaporkan tapi nggak tahu.
Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Sehat selalu Bang. Amin. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.